Kiai Haji Mansodik MAG, para pengasuh Mabna, para murabbi-murabbiyah, dan juga seluruh mudabbir-mudabbirah Mahat Al-Jamiah UIN Jakarta. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat hadir pada malam hari ini. Salam serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa istiqomah mengikuti ajarannya, sunnahnya, dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Gifari Ramadhani Malo, mudabbir Mabna Syekh Nawawi dari divisi R&D, akan bertindak sebagai MC pada malam hari ini. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian selanjutnya yaitu sambutan Kepala Pusat Mahat Al-Jamiah UIN Jakarta, selanjutnya yaitu penyampaian atau pemaparan materi, kemudian selanjutnya tanggapan dari para penanggap, kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah malam hari ini akan dibacakan oleh saudara Muhammad A'raf. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad A'raf yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu sambutan Kepala Pusat Mahat Al-Jamiah UIN Jakarta. Yang dalam hal ini tentu akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Sodik MAG. Tapi sepertinya Pak Yai belum bergabung ya Bunda. Apakah langsung selanjutnya atau mungkin Bunda mewakili? Apakah kalau kata Badriah apalah. Khair, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bunda, I'm so appreciate with this agenda, apa ya namanya, al-majma' al-ilmi. Ya, kita di Mabna Ma'had kita ya lumayan lah, udah kita mulai di semester ini merintis adanya FGD ya, group discussion yang ya agak berat dikit lah. Boleh nanti dikatakan kelas mudabir atau apa, yang pasti Bunda menginginkan kelas ini adalah kelas yang santai. Nah, kelas yang santai, tidak formal, tapi isinya itu yang penting, bobot isinya itu yang kita fokuskan, gitu ya. Oke, untuk Bunda karena ini perdana, udah dimulai oleh Kak Givari sebagai MC-nya memandu acara kita. I'm so thank you very much. Ada Kak Badriah yang selalu memotivasi adik-adik, Kak Farid juga. We thank so much ya. Memang idealnya kalau perdana itu ada Pak Kiai Sodik lah supaya memantik kita. Tapi ya enggak masalah kalaupun beliau masih belum bisa hadir. Pokoknya beliau mah anytime hadir kita welcome gitu aja ya. Kapan aja, entah malam ini atau minggu depan atau kapan aja gitu. Yang penting kita mah jalan. Terus mungkin agendanya kita lebih rilekskan saja ya. Kak Givari nanti sebagai MC dan merangkup moderator juga kan. Ya, bahasa menyampaikannya simpel aja ya, nggak usah terlalu formal. Terus Quran udah good ya, karena membuat pasti ketika kita mendengarkan ayat Quran akan lebih adem, tenang, dan barokah insya Allah ya. Kalau pembacaan Al-Quran menjadi style kita tetap sebelum nanti setelah ini langsung presentasi Kak Isti ya hari ini. Sekitar 3-5 menit aja juga cukup ya, menyampaikan garis besarnya aja, baru nanti langsung kita diskusi bareng-bareng sebenarnya. Jadi keberadaan Bunda yang ditulis sebagai penanggap malam ini dan juga Kak Badriah, kita supaya diskusinya lebih terarah aja. Bukan berarti kami yang akan menanggapi itu lebih baik dari Kak Isti atau teman-teman semua yang hadir malam ini yang jumlahnya sudah ada 23 peserta. Bukan berarti kami lebih baik, tidak. Tapi supaya tidak melenceng jauh kemana-mana gitu ya. Kemudian tanggapan kita nanti dari Bunda, Kak Badriah, Kak Farid, dan semua rekan yang hadir lebih mengarah bagaimana draft yang sudah disampaikan oleh Kak Isti itu kita bantu bersama-sama, kita semangatin, kita dorong untuk menjadi sebuah artikel gitu. Lebih langsung ke teknis aja sih. Tidak akan membicarakan narasi yang lebih banyak, tapi semakin keluar dari konteks harapannya, karena Kak Fadrid juga pasti udah tahu target hasil dari kegiatan majma' ilminya kita
itu ya supaya melahirkan atau ya melahirkan artikel, melahirkan ya. Kak Isti lagi hamil artikel, kita bantu supaya melahirkan benar-benar dengan selamat, meskipun standarnya itu nggak harus standar yang level atas ya. Yang penting kita artikel itu kan ilmiah, itu aja standar awalnya. Mungkin itu dulu dari Bunda karena supaya Kak Isti bisa berbicara dan langsung kita memberikan masukan semuanya. Syukran Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bunda atas sambutan dan juga arahannya tadi. Oke, selanjutnya kita pindah yaitu kepada penyampaian materi ataupun sesi diskusi ya. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kak Istiqomah Mudabbirah Mabna Syarifah Mudaim dengan tema atau topik strategi peningkatan nilai-nilai pendidikan Islam moderat di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karena itu langsung saja kepada Kak Isti dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallim ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan yang terhormat para pengasuh Ma'had Al-Jami'ah, khususnya Bunda Nailil Huda Nuris LCMID, dan yang sama-sama kami hormati Murabbi-Murabbiyah Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan yang saya sayangi kakak-kakak mudabbir-mudabbirah Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istiqomah, saya Mudabbirah Mabna Syarifah Mudaim. Izinkan saya mempresentasikan tentang makalah yang telah saya buat mengenai strategi peningkatan nilai-nilai pendidikan Islam moderat di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, latar belakang masalah. Kenapa saya memilih topik ini untuk diangkat menjadi judul dari makalah yang saya buat? Karena yang pertama, tiba-tiba saya terpikir perkataan dari Profesor Aziumardi Azra yang menyebutkan bahwa mahasiswa itu rentan akan dua faktor. Pertama adalah the age of distraction, dan yang kedua adalah kebebasan akademik. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa tingkat awal, kita sering merasakan gejolak di hati kita, bahwa sebenarnya apakah syariat ataukah apakah hal-hal yang kita lakukan selama ini sudah betul, apakah hal-hal yang selama ini kita lakukan sudah benar, dan di usia-usia kita saat ini, mulai dari usia 18 hingga 25 tahun, usia-usia kita sedang rentan memikirkan hal-hal tersebut. Yang kemudian, kedua itu adalah kebebasan akademik, di mana kebebasan akademik ini maksudnya adalah sebagai seorang mahasiswa, kita memiliki kebebasan untuk mengeksplor materi, baik yang bersumber dari gadget, atau internet, ataupun dari diskusi-diskusi, baik dari kelompok maupun organisasi tertentu. Dan di faktor kedua ini, kita memiliki dan menyebabkan, kita sebagai mahasiswa cenderung berpikir lebih komprehensif. Berikutnya, saya juga teringat perkataan dari Insinyur Hamli yang menyatakan bahwa tempat penyebaran paham radikalisme berada di 3 tempat, yakni di lembaga pendidikan, kemudian di pondok pesantren, dan yang ketiga ada di masjid. Nah, mahasiswa yang sekaligus berlabel mahasantri ini dapat memiliki cara pandang tersendiri, di mana mengingat di usia serta di ma'had dapat menjadi tempat serta tujuan beberapa kaum ekstremis dalam penyebaran paham radikalis. Sebelumnya kakak-kakak, izinkan saya sedikit bercerita. Kenapa saya juga ingin mengangkat hal ini? Karena kemarin saya mendapatkan cerita dari alumni mahasantri angkatan saya, bahwa ternyata para alumni atau
para mahasantri ini, mahasantri Ma'had itu menjadi sasaran empuk bagi golongan-golongan tertentu untuk melancarkan misinya supaya dapat bergabung di paham-paham yang ekstremis itu. Caranya seperti apa? Yang pertama, mereka mengiming-imingi alumni mahasantri Ma'had dengan kos-kosan yang murah. 1 tahun hanya 2 juta rupiah. Di mana saat ditanya, Kak, kenapa kosnya itu 1 tahun cuma 2 juta? Kalau dipikir secara logika itu sangat tidak masuk akal karena terbilang sangat murah di lingkungan Ciputat ini. Kemudian ditanya, dijawabnya sama kakak yang mengajak teman saya, itu katanya ini dapat kucuran dana dari atasan. Kemudian terus kegiatannya apa saja, Kak, di kos-kosan atau di semacam asrama itu? Kegiatannya adalah kajian. Bedanya kalau kita di Ma'had berbicaranya adalah kita mengaji, kalau mereka istilahnya adalah kajian. Kemudian teman saya tanya lagi, terus kita ngapain lagi, Kak, selain kajian? Dan dijawabnya, selain kita kajian, selain kita di dalamnya itu berdiskusi, kita juga berdakwah namun secara tersembunyi-sembunyi. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan, di era yang sangat terbuka lebar untuk berdakwah, kenapa harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Nah, itu patut dicurigai. Berikutnya, rumusan masalah yang pertama, apakah tujuan Ma'had dalam membentuk mahasantri yang menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam? Yang kedua, apa masalah yang dihadapi Ma'had dalam menanamkan pendidikan Islam moderat? Dan yang ketiga, apa strategi Ma'had dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam moderat di Ma'had? Yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang pengertian strategi peningkatan nilai-nilai pendidikan Islam moderat. Strategi, mungkin kakak sudah paham sebenarnya. Saya izin menjelaskan sedikit. Jadi strategi itu ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Kemudian, pengertian dari peningkatan dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan, dan sebagainya. Kemudian, pengertian dari pendidikan Islam menurut Al-Syaibani adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi untuk dirinya sendiri maupun dengan masyarakat sekitarnya melalui proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi di antara profesi-profesiasasi dalam masyarakat. Kemudian, dalam dunia pendidikan Islam, pasti kakak-kakak semua sudah paham bahwa pendidikan sendiri dapat diartikan dengan 3 kata, yakni tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Berikutnya, kata moderat. Pasti kakak-kakak juga sudah tahu bahwa asalnya dari bahasa Inggris yang artinya mengambil sikap tengah atau tidak berlebih-lebihan pada satu posisi tertentu. Ia berada sikap yang tegak lurus dengan kebenaran. Kemudian, moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Al-Qardawi menyebut beberapa kosakata yang serupa maknanya dengan moderasi, yakni tawazun, i'tidal, ta'adul, dan istiqomah. Kemudian, sikap moderasi pada dasarnya memiliki 3 karakter penting kakak-kakak, yakni yang pertama ada tawazun atau yang artinya seimbang, kemudian ada tawasud yang artinya pertengahan, dan yang ketiga ada tasamuh yang artinya toleran. Nah, kemudian maksud dari strategi peningkatan nilai-nilai pendidikan Islam moderat itu apa? Yakni upaya atau langkah dalam menanamkan serta meningkatkan nilai-nilai dari pendidikan Islam yang bersifat tawazun, tawasud, serta tasamuh. Kemudian, tujuan Ma'had dalam membentuk mahasantri yang menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam memiliki tujuan umum kakak-kakak, di mana
tujuan Islam ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, yakni membentuk akhlak yang mulia, kemudian mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha atau mencari rezeki yang profesional. Yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu. Dan kelima, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik maupun pertukangan. Ini menurut Al-Abrasi. Berikutnya, tujuan ma'had secara khusus. Ini tertuang di dalam buku panduan Mudabir-Mudabiroh. Yang pertama adalah menganalisis persoalan akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, memiliki akidah yang kokoh. Yang ketiga, terbiasa beribadah dengan baik. Keempat, terbiasa berakhlakul karimah. Kelima, terbiasa berbahasa Arab dan Inggris. Dan yang keenam, membuat kreasi dan inovasi yang bermanfaat. Kemudian, masalah yang dihadapi Ma'had dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam moderat di Ma'had itu apa saja? Yang pertama, itu ada faktor internal. Apa saja sih faktor internal yang menyebabkan masalah yang dihadapi Ma'had? Yang pertama, itu adalah kurangnya pembinaan baik secara teori maupun praktik. Kenapa saya menuliskan hal ini? Karena saat saya menjadi mudabiroh tingkat pertama, ada mahasantri yang bertanya, karena mungkin latar belakang mahasantri itu berbeda-beda, ada yang lulusan pondok pesantren, ada yang dari umum, atau dari lingkungan yang berbeda pula. Ada mahasantri yang bertanya kepada saya, Kak, sebenarnya apa sih fungsi tawasul? Kemudian apa fungsi haborot? Apa fungsi kita baca berjanji dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di Ma'had? Kemudian, dari sana saya baru terpikirnya, kepikirannya baru sekarang. Mati. Nam, in qata'at asyabakah wala kaif? Mohon maaf, Bunda, terputus sinyalnya. Oh, nam. La basa. Akmili ila nihayah. Yang kedua, kurangnya kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan pemahaman tentang pendidikan Islam moderat. Di mana, kenapa saya menuliskan ini? Karena yang pertama, saya hanya merasakan adanya webinar ataupun seminar yang mengungkit tema-tema tentang moderat itu saat saya menjadi mahasantri dan mudabiroh tingkat pertama. Dan semenjak online itu rasanya sangat sedikit sekali tema-tema yang mengangkat hal itu. Dan ternyata yang saya rasakan, saya kalah saing dengan kakak-kakak di sana yang bisa merekrut adik-adik untuk lebih tertarik ke paham-paham mereka daripada Islam moderat yang ada di Ma'had. Kemudian ada faktor eksternal kakak-kakak, di mana yang pertama adanya orang atau golongan yang menyebarkan pemahaman menyimpang kepada mahasantri, yang tadi sudah saya sebutkan contohnya. Yang kedua, adanya ketertarikan mahasantri terhadap paham-paham atau golongan baru yang dianggapnya lebih benar. Hal ini saya rasakan sendiri saat saya menjadi mahasiswa tingkat awal, di mana saya ingin mengeksplor segala hal yang ada di kampus, kemudian bertemu banyak orang, sering berdiskusi dengan kakak-kakak tingkat, di mana jika kita tidak memiliki landasan yang kuat, otomatis secara tidak langsung berpikir kita akan terbawa oleh kakak-kakak dari golongan-golongan tertentu. Di lingkungan Ma'had, yang pertama, melalui pendidikan karakter. Kenapa sih harus melalui pendidikan karakter? Karena pendidikan karakter secara komprehensif itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode inkulkasi atau inculcation, kemudian keteladanan atau modeling,
kemudian ada fasilitasi atau fasilitas pendidikan karakter ini sebenarnya proses penanaman pendidikan Islam moderat itu tidak bisa ditanamkan hanya sehari 2 hari saja, tetapi butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Dan dengan adanya metode-metode ini, saya rasa insya Allah bisa diterapkan di dalam ma'had, sehingga kakak-kakak mudabir dan mudabiroh bisa mempraktikkan atau mengimplementasikan metode ini kepada adik-adik mahasantri. Sehingga adik-adik mahasantri lebih terkontrol dan lebih paham apa sih sebenarnya Islam moderat itu. Kemudian ada strategi pengintegrasian. Di mana yang pertama, pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari. Maksudnya seperti apa? Contoh dari strategi pengintegrasian sehari-hari ini seperti diadakan atau dibiasakan kegiatan-kegiatan ataupun kakak-kakak mudabir-mudabiro itu memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasantri terkait sebenarnya apa sih dari tujuan kegiatan-kegiatan rutinan ma'had seperti baca berjanji itu seperti apa, kemudian tawasul itu maksudnya untuk apa. Jadi sejak awal masuk ke ma'had, mahasantri itu sudah diberikan pemahaman terlebih dahulu sehingga mereka tidak salah paham untuk apa tawasul, untuk apa hadarat dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pengintegrasian dalam kegiatan yang diprogramkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap kegiatan-kegiatan yang ada di ma'had, alangkah lebih baiknya tetap disisipi bagaimana sih pendidikan Islam moderat itu. Kemudian, penerapan karakter moderat pada mahasantri bukanlah suatu kebetulan, melainkan dapat terbentuk melalui proses yang cukup panjang, sudah saya sebutkan tadi. Terdapat 4 faktor bagaimana karakter moderat itu bisa dimiliki oleh mahasantri ma'had. Yang pertama, perpaduan guru, dosen, ataupun musyrif-musyrifah yang ada di ma'had. Kita mengetahui bahwa musyrif-musyrifah yang ada di ma'had itu berlatar belakang pendidikan pesantren ataupun dari universitas nasional maupun internasional yang ternama. Kemudian dengan adanya ini menjadi faktor utama penanaman Islam moderat itu seperti apa kepada mahasantri, karena beliau-beliau inilah yang menanamkan, yang memberikan pemahaman utama saat pembinaan malam. Kemudian yang kedua, adanya perpaduan kurikulum. Maksudnya seperti apa? Maksud dari perpaduan kurikulum ini adalah dengan mengkolaborasikan antara pelajaran agama dan pelajaran modern atau pelajaran umum, sehingga mahasantri tidak tertinggal baik dari syariatnya maupun mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, perpaduan model pembelajaran tidak jauh berbeda dengan yang poin kedua. Dan yang keempat adalah perpaduan kegiatan. Maksudnya sama seperti tadi, setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan di ma'had, alangkah lebih baiknya disisipi dengan moderasi beragama tersebut. Selain hal tersebut, beberapa hal lain yang dapat dijadikan terobosan adalah dengan memberdayakan mudabir serta mudabiroh sesuai dengan tugas pokok fungsi atau tupoksi yang tertuang dalam buku panduan mudabir-mudabiroh. Mohon maaf kakak-kakak yang saya tuliskan hanya 4 poin. Mungkin kakak-kakak bisa melihat nanti di bukunya langsung karena cukup banyak. Tapi yang saya tuliskan ini yang berkaitan dengan pendidikan Islam moderat. Yang pertama, tugas dari mudabir serta mudabiroh adalah menjadi uswatun hasanah. Saya teringat perkataan Dr. Bahri Salim yang menyatakan, ketika engkau jadi guru, jadilah guru yang paling baik atau tidak sama sekali. Dan ketika kita menjadi teman, alangkah lebih baiknya kita mengingatkan ketika teman kita berbuat kesalahan, karena mengingatkan sama dengan menolong. Kemudian poin yang kedua, menjalankan program integrasi keilmuan agama dan umum. Yang ketiga, tugas dari mudabir dan mudabiroh adalah membantu dalam membina, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatan mahasantri. Dan yang keempat adalah membantu dalam pembinaan kepribadian, akhlak, moral, spiritual, dan keilmuan. Dari tugas pokok fungsi tersebut, dapat ditarik program-program yang dapat dijalankan mudabir-mudabiroh antara lain, yang pertama memberikan pemahaman terhadap mahasantri akan adanya perbedaan. Kalau kakak-kakak belajar masail fikih, nanti bisa disampaikan ke adik-adiknya. Kemudian, menanamkan pada diri mahasantri
tentang pentingnya mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian memberikan pemahaman serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang memuat nilai-nilai moderasi dalam diri mahasantri. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi penanaman nilai-nilai pendidikan Islam moderat di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah sejatinya telah dilaksanakan rutin setiap semesternya oleh lembaga Ma'had. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan salah satunya adalah stadium general dengan mengangkat tema-tema moderasi dalam beragama. Namun, dalam kenyataannya, implementasi nilai-nilai pendidikan Islam moderat ini tidak semuanya dipahami serta dilaksanakan oleh mahasantri. Oleh karena itu, untuk menunjang karakter dan implementasi dari pendidikan Islam moderat ini dapat menggunakan strategi antara lain perpaduan kurikulum, kemudian musyrif-musyrifah yang berkompeten dan berfaham Ahlussunnah, kemudian perpaduan model belajar dan kegiatan, serta memberdayakan seluruh mudabir-mudabiroh dalam memahamkan kepada diri mahasantri bahwa pendidikan Islam moderat harus menjadi karakter mahasantri itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih banyak Kak Isti yang sudah memaparkan, menjelaskan dengan sangat menarik ya materinya. Dan tentu juga di dalam materi tadi banyak sekali poin-poin penting yang nantinya bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Sebelumnya juga kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Pak Kiai Sodik. Alhamdulillah, jazakumullah. Ya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Mohon izin kepada Pak Kiai Sodik untuk kiranya memberikan sambutan dan juga tanggapan dari apa yang sudah disampaikan Kak Isti tadi. Kepada Pak Kiai Sodik dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Hawla wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan Bunda Nailil yang hadir. Ada pengasuh lain? Belum hadir. Belum hadir ya. Para murabbi-murabbiyah yang juga senantiasa menemani adik-adiknya, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keluasan ilmu supaya terus bisa bimbing adik-adiknya. Para mudabir-mudabirah, wabil khusus ini yang sekarang presentasi. Berarti ini memang yang presentasi itu ketua UMM dulu gitu. Mungkin karena yang siap kayaknya. Yeah. Atau mungkin harus jadi teladan. Saya mohon maaf, saya lupa kalau saya ada ngaji di MRBC Bintaro 9, terus saya ngebut, ternyata ada truk besar lewat jalur Ciputat mau macet, nggak bergerak, akhirnya telat. Mohon maaf sangat ya. Dari yang saya dengar di mungkin sudah pertengahan ya, dari presentasinya saya belum mengerti secara detail ya tentang judulnya apa, rumusan masalahnya apa, kemudian didekati dengan metode apa, kemudian instrumennya apa itu, teknik pengumpulan datanya seperti apa, kemudian breakdown ke indikatornya seperti apa, kemudian jabaran variabel ke indikator itu berpijak pada teori yang mana, sehingga kemudian kita bisa pastikan. Saya mungkin hanya memberikan ini dulu untuk semuanya teman-teman ya. Untuk penelitian seringkali kalau penelitian itu kualitatif, penyakit utama dalam penelitian kualitatif biasanya orang itu gagal memilih lokus penelitian atau subjek penelitian yang representatif. Dalam penelitian kualitatif,
penentuan subjek penelitian atau lokus penelitian itu menjadi kunci. Begitu salah memilih, sudah selesai. Sudah tidak ada yang perlu diungkapkan. Meskipun jago metodologinya bagus, bahasanya bagus, kalau sudah keliru subjek, sudah selesai. Saya masih menemukan, bahkan sampai ke level master sekalipun, itu nggak bisa milih. Sampai guyonan, orang penelitian kualitatif itu kayak orang mau cerita orang cantik. Nah kalau sudah yang keliru, yang dipilih itu nggak cantik, cara membahasakan kayak apa bagusnya, ya pasti kehabisan bahasa juga. Dan tetap tidak menarik. Tapi begitu yang dipilih itu memang orang cantik, bahasanya tidak bagus pun seneng orang dengarnya. Karena memang sudah benar. Gitu ya, karena udah benar. Jadi itu. Di dalam penelitian kuantitatif, tentu sampelnya tidak purposif ya. Kalau sampel yang purposif kan memang harus ditentukan alasannya kenapa harus memilih itu. Pada penelitian yang sifatnya non-purposive sampling, itu yang paling penting adalah breakdown variabelnya. Apakah breakdown variabelnya itu tepat atau tidak? Misalnya dulu ya, ketika tiba-tiba ada kesimpulan bahwa guru PAI itu menyebarkan paham radikal. Bahwa pembelajaran PAI di sekolah itu adalah mewariskan radikalisme. Maka yang kita perlu tanya, itu radikalisme sebagai variabel, indikatornya apa? Gitu loh ya. Ternyata waktu Pak Bambang Pranowo almarhum mengeluarkan hasil kesimpulan bahwa guru PAI itu radikal, setelah saya cek, indikator radikal itu diantaranya mengembalikan pembahasan kepada kitab suci. Terus kata teman-teman, lah kalau gitu mah kita semuanya radikal, tidak ada yang tidak radikal, gitu loh ya. Indikator ini bagi agama Nasrani, bagi agama Buddha, bagi agama Hindu itu radikal, karena mereka tidak biasa kembali ke ayat di kitabnya. Tapi bagi orang Islam, ya ruwet kalau kita terus mengaitkan setiap persoalan dengan Quran itu sebuah indikator radikalisme, ya radikal semua kita gitu loh. Jadi di situ persoalannya. Ketika orang mau menyebut ketakwaan, misalnya, apa indikator takwa? Ketika indikator takwa itu ternyata ada jenggotnya, pakaian takwa, ya bubar. Kalau gitu loh ya, bubar. Nanti Ghifari nggak masuk, nggak punya jenggot, gitu loh ya, repot nanti, gitu ya, nggak bisa begitu. Jadi penentuan indikator itu yang akan menentukan. Tadi saya dengar di situnya insya Allah udah benar. Ketika menderivasi kata wasatiyah, itu terus pakai tawazun, tawasud, iktidal, itu sudah betul. Cuma seberapa mampu melacak seberapa tepat pertanyaan-pertanyaan tentang tawazun itu dilacak di pembelajaran di ma'had. Seberapa tepat ya pelacakan tentang tasammuh itu dikejar dan seterusnya. Tapi saya tidak bisa komentar panjang karena judulnya apa, Mbak Anu? Judulnya memang masih available untuk didiskusikan, strategi peningkatan, tapi mungkin lebih tepatnya penanaman karakter Islam moderat di Ma'had Al-Jami'ah. Ya. Tapi saya ada yang menarik tadi sebenarnya itu ketika bicara tentang pola justru keragaman strategi dakwah mahasiswa yang tadi sempat disinggung. Kalau bicaranya strategi, tadi ada pertanyaan tentang tujuan, apa itu ya.
Strategi sebenarnya gini, kalau membuat penelitian paling gampang itu pertanyaan besarnya dulu, jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya strategi penanaman paham Islam moderat. Atau ya, Islam moderat. Pemahaman Islam moderat di kalangan mahasantri Ma'had UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu pertanyaan besarnya tinggal tambahi bagaimana saja. Bagaimana strategi gitu. Itu sudah menjadi rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu simpel sebenarnya. Tinggal tambahi bagaimana strategi penanaman paham Islam moderat di kalangan mahasantri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian tinggal di breakdown ke pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana konsep pendidikan atau penanaman nilai Islam moderat, terus bagaimana strateginya, bagaimana faktor pendukungnya, apa hambatannya, ya begitu dan seterusnya lah. Misalnya contoh, tidak harus persis begitu sih, tapi biasanya untuk bantu supaya cepat dan tidak melenceng terlalu jauh, cara membuat rumusan masalah menjadi tema menjadi judul menjadi rumusan masalah itu seperti itu. Begini, strategi penanaman Islam moderat itu juga tidak bisa dilihat hanya dari begini ya apa ya, ngelihat aspek tasammuh, tawazun, ya, i'tidal apa, tasammuh, tawazun itu enggak bisa hitam putih. Begini, sebenarnya Islam moderat itu ya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Islam moderat itu ya tidak terlalu ke kanan, jatuhnya jadi teroris, betul ya, tidak terlalu ke kiri, jatuhnya jadi Islam liberal. Nah, ketika orang itu menjaga untuk tidak terkotori pikiran kanan, yang kalau paham Islamnya itu Islam yang eksklusif, yang paling benar dia, yang lain salah semua. Itu sikap keberagamaan orang yang kanan. Kemudian atau kiri, yang perspektifnya itu pluralisme ideologis. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Maka sampai-sampai agama lain itu pun sama kedudukannya. Agama itu seperti pakai baju aja. Bisa ganti sore pakai ini, pagi pakai ini. Gitu ya. Maka itu menjadi seperti itu. Nah, wasatiyah itu lebih tepat dalam perspektif ini inklusif. Inklusif, meyakini apa yang kita yakini benar, tetapi membuka dialog dengan yang lain. Tetap bisa menghargai orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah Ma'had itu mendidik mahasantrinya menjadi paling benar, terus semuanya salah, semuanya di neraka, kanan? Atau Ma'had ini mendidik mahasantrinya menjadi orang yang semua benar. Mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, itu sama aja. Itu ekstrim kiri. Nah, ketika Ma'had itu tidak berada di situ, ya pembelajaran fikihnya, pembelajaran tafsirnya, pembelajaran hadisnya, itu sebenarnya sudah tawasud. Itu sebenarnya sudah tawasud. Nah, cuma tawasudnya tawasud halus. Nah, tawasud halus itu tidak harus dikatakan kita ini harus wasatiyah, tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Tradisi yang ditanamkan untuk menghargai bahwa di sini ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis, ada yang Nahdlatul Wathon. Kita rangkul semuanya, kita ajak duduk bareng, ngaji bareng, itu wis wasatiyah gitu ya. Tradisi ini udah wasatiyah. Maksud saya jangan sampai keliru motret. Nanti kalau keliru motret nggak ada tuh seminar Islam moderat cuma setahun sekali, berarti Ma'had itu kegiatannya cuma setahun sekali. Aduh. Yang kalau begitu gitu loh ya. Kalau begitu ini salah potretnya gitu loh ya, salah potret. Nggak salah. Itu tadi yang saya bilang,
breakdown indikator itu bahaya. Sekali kita keliru membuat indikator, itu tidak kejaring, yang semestinya ada dibilang tidak ada. Nanti bisa marah-marah. Ya, kesimpulan kita, orang karena kita salah di dalam membuat indikator. Maka karena itu di situ penting. Ya, di situ penting. Nah, tapi saya mendengar rekomendasinya itu senang banget. Ya. Rekomendasi dari Istiqomah tadi bagus banget ya. Jadi memang terutama ketika yang menarik itu justru temuan dari Istiqomah ini adalah ketika strategi dakwah non wasatiyah itu lebih digemari. Itu justru itu kalau diangkat itu yang seksi itu. Ya, yang semua orang akan terperangah itu. Justru itu. Ya, yang membuat orang akan apa iya gitu loh ya, apa iya. Nah, itu. Jadi penelitian itu kalau bisa membuat begitu itu yang menarik. Tulisan itu kalau bisa itu namanya novelty. Ya, menunjukkan kebaruan yang belum diungkap orang. Wah, itu yang bikin mahal. Ya, sebuah karya itu mahal kalau menghadirkan kebaruan itu. Menurut saya di situ poin yang nanti mungkin kalau mau diteliti lebih lanjut, mau ditulis lebih lanjut, itu yang ditulis. Ya. Ditulis apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya karakteristik Islam atau bagaimana model dakwah yang digemari oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah itu. Nah itu terus apa alasannya? Nah itu nanti bisa dipotret sehingga kita kemudian bisa mengambil poin-poin itu, Nah cuma kalau saya ketemu orang-orang yang sudah mantan teroris itu satu sebenarnya. Mereka kalau ngomong itu menggebu-gebu dan meyakinkan. Sementara mudabiro, murabi-murabiyah kita itu lembut-lembut, gitu loh ya, lembut-lembut, enggak menggebu-gebu. Jadi orang yang anak-anak adik-adiknya yang diajak itu kurang mantep, ngomongnya halus gitu, ya. Jadi enggak menantang, sama lah ya. Kenapa penceramah itu bisa mudah terkenal? Padahal sama aja ilmunya. Cuma yang satu tuh, wayak pede banget gitu. Pokoknya orang, waduh, gitu. Kalau orang itu lembut, kalem lama, tapi tidak usah ragu. Orang itu tertarik itu ada tertarik sesaat, ada tertarik yang persisten, yang lama. Jadi dakwah-dakwah begitu itu hanya bisa menyentuh kekaguman sesaat. Nah, tapi dia tidak akan bisa melembagakan kekaguman hakiki. Gitu ya. Dan menurut saya para mudabirah, murabi-murabiyah kita itu lebih punya poin itu. Tapi yang tidak bisa ditinggalkan juga, gitu ya. Poin yang first time excited itu. Ya. Jadi tetap harus punya sisi itu. Makanya kan dulu ada pelatihan apa itu? MC apa sih namanya? Motivasi apa? Kan public speaking. Ya, public speaking. Kalau perlu nanti latihan itu hipnotik terapi. Apa sih istilahnya? Itu ada Pak Asep Khairul Ghani. Dia memang S1, tapi dia itu pengalaman pelatihannya internasional banyak banget. Ya. Orang itu sudah harusnya levelnya udah dokter. Itu kalau ngajari menghipnotis apa itu keren. Ya, beliau masih keluarga Suryalaya. Jadi dia perspektif Islamnya bagus.
Kayaknya kalau mau pelatihan yang model penanaman nilai yang menghipnotis, itu ke Pak Asep. Itu kalau jelaskan tentang bagaimana manajemen konflik, karena di UMM harus bisa manajemen konflik, itu juga bagus. Bagus ya. Ya satu poin lah kalau kita mau ada dialog. Ada beberapa slot, saya kira Bu Nailil ya, kita nanti hadirkan Pak Asep aja biar ada ada cara lain dari para mutabir-mutabiro kalau nanti membimbing adik-adiknya. Insya Allah. Ya, saya beberapa kali dulu ya pelatihan dengan beliau dan forumnya pasti mengesankan. Pak Asep itu kalau ngisi itu seger banget ya. Oke. Itu poin-poin yang saya belum dengar secara sempurna, tetapi tentu saya mengapresiasi benar dengan apa yang sudah ditulis oleh Mbak Istiqomah. Itu bagus ya untuk permulaan, dan tugas kita untuk mengarahkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, jadi pesan saya itu, nulis itu pokoknya kalau basisnya penelitian seperti ini, maka yang harus dipastikan itu lurus itu mulai dari judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian teori. Teori itu bukan hanya menebalkan pendapat orang ditumpuk di situ semua, bukan. Teori itu mengangkat teori yang bakal menjadi pisau analisis. Mana yang mau dijadikan analisis itu yang diangkat. Kemudian hasil dan nanti kesimpulan itu harus linear. Kalau itu sudah ketemu ya sudah. Ini seperti tadi yang saya sampaikan secara keseluruhan. Kalau penelitiannya studi pustaka, ya nanti kita lihat studi pustakanya model apa. Kalau misalnya tafsir Maudhu'i, nanti pembahasannya akan berbeda. Akan kita lihat lagi bagaimana cara mencari keyword-nya benar atau tidak, kemudian pelacakannya, kemudian kategorisasinya dari ayat-ayatnya dan seterusnya. Saya kira saya tidak komentar jauh di yang lain ya, untuk tetap bisa memfokuskan pada apa yang sudah ditulis oleh saudari Istiqomah. Terima kasih banyak. Saya kira ini pekerjaan dari apa yang dijelaskan tadi, nambah pekerjaan saya. Saya kalau melihat begitu itu ini gregetan gitu loh ya. Kalau ada orang begini, apa tak ajar aku dewe ya gitu ya. Kalau orang masih, aduh kok saya gak paham ini ya. Gitu ya. Begini ya. Persoalan Islam wasatiyah, persoalan Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan persoalan ideologis, bukan persoalan asobiyah, bukan itu. Tapi ini persoalan menjelaskan cara beragamanya Rasulullah yang sebenarnya. Itu loh. Kita sedang menjelaskan bagaimana sebenarnya Islam yang benar-benar pernah dipraktekkan dan dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, salafus saleh itu. Itu ya. Sehingga kalau kita gagal di sini, ya itu sudah tambah jauh orang dari ajaran agama yang benar itu. Tentu tidak cukup saya jelaskan pertanyaan yang ditemukan oleh saudari Istiqomah tadi. Ketika ditanya tawasul itu untuk apa? Aduh, kasihan. Kalau orang tidak mau tawasul terus bagaimana? Bismillahnya nggak bisa dibaca dong. Karena di Bismillah itu udah tawasul. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Itu sudah bukan langsung ke Allah. Ya, minta tunjuki jalan yang lurus. Itu kan jalan ke Allah. Kok pakai alladzina an'amta alaihim itu ngapain? Pakai tawassul itu. Kalau memang tidak pakai tawassul, tidak usah an'amta alaihim, langsung saja ke Allah. Ihdina sirotokal mustaqim. Udah gitu saja ya Allah.
tunjukkan saya jalanmu yang lurus. Wes, jalan sendiri sudah, enggak usah pakai petunjuk orang lain, ngapain pakai tawasul. Jadi Allah yang ngajari. Jalan menuju ke Allah itu enggak bisa sampean sendiri, harus melibatkan alladzina an'amta alaihim. Enggak bisa, sampean bisa tahu tah bahasa Arab benar tanpa Bunailil. Bingung. Bahasa Arab benar aja bingung, apalagi jalan menuju ke Allah tanpa kiai, tanpa bunyai. Wes tambah bingung sampean gitu ya. Tambah susah. Jadi enggak bisa. Terus mau tidak tawasul juga bisa. Nah, nanti dibongkar saja. Kadang-kadang orang itu mempertanyakan karena enggak pernah tahu ada hadis sahih tentang itu. Ya, tentang tabaruk, tentang istighosah dan lain-lain. Ya Allah, kalau itu dibuka itu seru ya. Nanti akan ngerti bahwa yang senyatanya dilakukan oleh Rasulullah itu adalah semua yang kita lakukan. Tapi poin pentingnya adalah yang saya kira kita berterima kasih benar itu agar semua kebiasaan yang akhirnya memunculkan pertanyaan yang belum tentu mudabir-mudabiro bisa jawab dengan baik, karena kadang-kadang mudabir-mudabironya bukan berbasis keagamaan, itu hendaklah diberikan pengantar sebelumnya. Itu benar itu. Itu saya kira Bu Nailil kita catat benar ini. Ya, jadi kita harus punya kesempatan untuk itu. Dan baiknya mungkin kita juga punya buku panduannya, filosofis kegiatan-kegiatan Mahat Al-Jami'ah. Supaya mudabir kan selalu berganti tiap tahunnya. Nah, jangan sampai yang tahun ini kita ajarin, tahun depan jadi mudabir ditanya itu nggak tahu lagi. Karena nggak ada jejak tulisannya. Oke. Ya, saya kira itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sangat yang sudah disampaikan. Saya mencatat benar itu untuk poin terakhir ini. Dan menurut saya memang ini harus kita lakukan supaya ada guideline bagi para mudabir-mudabiroh ketika mengawal Islam Wasatiyah ini. Sebenarnya ya sebenarnya nama Islam Wasatiyah ini baru juga, enggak semua orang mau juga nanti. Terus pokoknya Islamnya Rasulullah lah, gitu repotnya. Gitu. Ya pokoknya itu yang dimaksud Islam Wasatiyah itu adalah Islamnya Rasulullah, Islamnya Salafus. Saya kira itu, saya tidak boleh banyak ngomong sebenarnya ini. Mohon maaf ya kepanjangan. Ini forum panjenengan semua. Saya lebih senang jadi mustami' dulu. Monggo dilanjutkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Pak Kiai Shodiq yang sudah memberikan sambutannya, tanggapan-tanggapannya dan juga masukannya. Ya, semoga kita yang hadir malam hari ini bisa menjalankan, mengamalkan apa-apa tadi yang sudah Pak Kiai Shodiq sampaikan, termasuk tadi mengenai paham Islam Wasatiyah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Kiai Shodiq. Selanjutnya kami persilakan kepada Bunda memberikan tanggapannya. Syukran. Tadi sebenarnya sudah, kalau Bunda sih sudah speechless-nya karena sudah terangkum semua dari Pak Kiai Shodiq, mulai dari respon untuk model penulisan dan juga rumusan, teori dan lain sebagainya. Kemudian sudah ada penguatan juga dan ada hal-hal mungkin Bunda nanti di akhir saja karena nanti tugas Bunda lebih kepada mendampingi teknis dari yang tadi draftnya kan masih mirip seperti makalah maju di kelas ya. Nah, nanti Bunda mungkin tugasnya lebih kepada membantu dari apapun nanti bentuknya yang disampaikan oleh mudabir menjadi bentuk artikel yang layak lah, minimal standar kita mahasiswa semester akhir atau semester atas gitu aja. Mungkin dari Kak Badria, ada Kak Waskito, Kak Farid dan semua teman-teman yang ada di sini silakan berbicara. Tapi baiknya kita batasi waktunya ya. Tadinya kita mulai jam 8, mungkin berakhir jam berapa.
Karena kalau diangkat terus insya Allah sampai subuh sebenarnya kita semua kuat karena besok juga masih hari Ahad ya. Karena tema ini memang sudah ketemu di mana poin seksinya. Ya, yaitu kasus yang diangkat Kak Isti, di mana di luar itu banyak strategi yang lebih wow untuk menggait masuk ke paham Islam yang tidak moderat, entah ke kiri banget atau ke kanan banget. Itu poin seksinya, kasus yang diangkat. Dan juga menghasilkan apa saja yang menjadi kebutuhan bagi mahasantri nantinya. Nah, tadi Pak Yesodik dari yang disampaikan Kak Isti memang ditemukan banyak analisis kebutuhan yang harusnya kita berikan kepada mahasantri dan juga kepada Mudabirah. Dan alhamdulillah banyak sekali manfaat pada malam hari ini. Bunda nanti terakhir aja untuk teknis merubah dari makalah menjadi artikel. Ya, syukran. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih Bunda. Barangkali mungkin dari Kak Badriah atau Kak Waskito atau Kak Farid mau memberikan tanggapan masukan. Jangan sungkan ya. Kalau ada saya nanti jadi Iya, sungkan. Kayaknya kalau ada Pak Yai jadi pada speechless nih Pak Kalau Yai. gitu saya mundur dulu aja ya, biar didampingi Bu Nailil ya. Nah, tapi tetap kita sangat membutuhkan seperti tadi booster dari Pak Yai, booster untuk penguatan penelitiannya. Ini kan tetap harus ada metode penelitiannya supaya kuat. Kemudian booster dari isinya. Pada dasarnya kita semuanya masih pemula Pak Yai. Gitu. Jadi kan memang kalau dibuat artikel saya tidak serumit tadi ya. Itu mah. Diambil. Tapi memang nalar berpikirnya harus begitu, karena Iya, kalau betul. tidak begitu nanti tidak lurus. Karena kan orang meneliti kan memang harus ini. Iya. Intinya kita membantu jangan sampai apa yang disampaikan hanya sebuah laporan biasa. Betul. Tapi menjadi sesuatu yang bernilai. Jangan terlalu takut juga. Jangan terlalu takut juga. Whatever apa yang Anda tulis pasti kita sangat hargai ya, karena iya betul. Ya, itu sebuah capaian yang berarti untuk perkembangan karir intelektualitas ke depan. Dan kita malam ini sangat bersyukur ada Pak Yai Sodik memberikan banyak hal yang membuat nalar berpikir kita juga makin dewasa. Dan semuanya lah saya yakin sudah belajar banyak dari Pak Yai Sodik, dan kami adalah orang-orang yang beruntung bisa didampingi Pak Yai Sodik secara langsung, zahiran wa batinan. Ya, mohon maaf Pak Yai, mungkin kita akan melanjutkan sampai jam 9:30 supaya Kak Eva, gitu Kak Muhammad, Kak Zahra bisa berani ngomong, speak up. Ya, sebenarnya mungkin karena belum terbiasa ya. Kalau nanti menurut saya hari ini saya enggak dulu, tapi mungkin pada kesempatan lain kalau saya masuk anggap saja enggak ada. Ya, harus relax ya. Soalnya ini enggak pernah yang ada jadi mahasiswa saya, jadi ya enggak tahu kebiasaan kalau saya ngajar. Betul. Dan beberapa Mudabirah itu datang menjadi Mudabirah itu udah di posisi online, Pak. Iya. Belum ketemu interaksi langsung. Kalau ada yang mahasiswa saya pasti udah rame ini. Karena udah biasa saya ajak seru-seruan gitu ya. Ajak seru-seruan karena memang harus begitu. Jadi begitu, jangan takut keliru, jangan takut keliru. Selama masih ada yang nungguin, ada Bunda Nailil, ada saya, harus ngomong aja udah. Mau salah, mau benar urusan nanti. Ya, yang penting belajar ngomong. Karena disitulah kita mengukur seberapa logika kita itu bisa dipahami orang lain. Kalau sampai diem tok, sayang gitu ya. Karena beras itu hanya bisa terbuka karena gesekan dengan yang lain. Nah, itu ibaratnya. Baik ya, saya kira itu. Saya tidak boleh ngomong lagi, nanti membuat Anda tidak bicara. Saya mohon maaf sangat, saya pamit. Saya siap, pokoknya diberitahu saja kapan ada sesi diskusi. Kalau memang saya kosong, pasti saya ikut.
Asal janji ya, jangan malu-malu. Ngomong aja udah ngomong, nggak apa-apa. Siap. Justru ketika Anda ada kesalahan dan saya bisa benahi, itu Anda bersyukur. Daripada Anda diingatkan orang lain, mending diingatkan bapaknya sendiri. Ya bapaknya sendiri itu saya, ibunya sendiri Bu Nailil, ya weh, sampai mending itu. Mending diluruskan untuk bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Matur nuwun sangat. Nailil yang sudah mendampingi semua teman-teman. Ada Kak Waskito, ada apa saja ini? Ada Kak Badriah, yang lain-lain lah semuanya. Oke, yang saya tidak sebut. Oh ini Alim sehat Lim, saya baru lihat ini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada, Mas Farid juga ya. Baik, saya kira itu ngapunten sangat. Monggo diteruskan ya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Yai. Oke, saya pamit dulu ya, biar lancar diskusinya. Ngapunten. Matur suwun Pak Yai. Oke, ngapunten. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, lanjut. Kak Farid, Kak Badriah, Kak Waskito kasih komen. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya kepada Bunda dan juga kepada rekan-rekan Robiah, ada Kak Waskito, ada Kak Farid dan juga Kak Alim. Mohon izin kakak-kakak semua. Mungkin di sini Bunda saya juga saya juga sedikit saja untuk menanggapi bahwa secara umum sangat menyambut baik tema yang disampaikan oleh Kak Istiqomah. Dan tadi juga apalagi respon dari Pak Yai juga sangat baik dan itu merupakan satu nantinya masukan dan juga evaluasi untuk Ma'had nanti ke depannya seperti itu. Tapi memang ketika saya merasa ada yang kurang sedikit saja gitu ya. Tadi sebenarnya memang sudah ditunggu-tunggu apa sih kalau misalkan berbicara strategi peningkatan secara pikiran awal itu kan strategi peningkatan gitu. Berarti kan ini kan sebenarnya bukan pembentukan yang memang sebelumnya itu belum ada gitu ya. Jadi kan peningkatan itu kan untuk membuat sesuatu itu lebih meningkat gitu. Nah, sesuatunya itu apa gitu. Nah, di situ yang mungkin masih kurang dijelaskan. Awalnya mungkin terbayang bahwa mungkin strategi peningkatan nilai-nilai pendidikan itu awalnya akan menjelaskan dulu karena yang digunakan itu pisau analisisnya kan Islam moderat ya Kak Isti ya. Bagaimana nantinya melihat tapi sebelum berbicara tentang strategi mungkin alangkah baiknya atau mungkin saya sendiri berpikir ya Bunda ya gitu ya. Ini mohon maaf apabila keliru Bunda. Mungkin awalnya itu dilihat dulu gitu. Apa sih sebenarnya yang sudah terbentuk dari segi pendidikan Islam moderat di Ma'had Al-Jami'ah. Baru kemudian ada evaluasi atau ada penilaian dari Kak Isti tadi. Mungkin tadi Pak Yai bahasanya breakdown indikator dan sebagainya gitu ya Bunda ya. Itu pastinya orang pendidikan ini lebih paham nih gitu. Mohon maaf ini yang berbicara bukan dari orang pendidikan ya Bunda ya. Jadinya tadi sama-sama ikut belajar lah pokoknya sama Pak Yai alhamdulillah gitu. Jadi di sini bukan berarti membimbing juga gitu. Pokoknya saya di sini sama-sama belajar lah seperti itu. Betul. Jadi tadi Bunda belajar dari Bunda terutama tadi dari Pak Yai juga. Jadi gitu Kak, kalau dari kakak dari kakak sendiri itu tadi lihatnya bahwa ya dilihat dulu gitu pembelajaran sistem pembelajaran atau nilai-nilai Islam moderat yang ada di Ma'had Al-Jami'ah gitu kan bisa mungkin Bunda sudah tawarkan ya Bunda ya mungkin kita bisa sebar angket atau bisa wawancara gitu kan itu bisa digunakan gitu untuk bahannya Kak Isti itu. Terus nanti setelah itu mungkin baru nih dilihat ditinjau dari segi pisau analisisnya gitu dari Islam Wasatiyah itu tadi kan saya bilangnya tidak hanya menumpuk pendapat-pendapat ya tapi bagaimana yang nantinya akan benar-benar diterapkan gitu mungkin dari sisi tawazun, tawasud sama tasamuhnya gitu bagaimana gitu atau beberapa poin saja dari Islam moderat mungkin itu akan lebih mengena tapi
Intinya sangat ini menjadi awal yang sangat baik ya Bunda ya, alhamdulillah gitu. Kak Isti terima kasih telah memberanikan diri ini sendiri ya memberikan teladan nih yang sangat baik untuk teman-teman semua untuk nantinya bisa ya seperti inilah gitu. Nanti pastinya dibimbing sama Bunda sama kakak-kakak murabi-murabiah yang lain juga. Semoga ini menjadi awal yang baik ya. Jadi dan bisa terus istiqomah kita ya sesuai dengan nama Kak Isti. Amin. Mungkin sekian ya Bunda ya dari saya. Mohon Iya. maaf apabila kurang banget ini Bunda. Enggak, Kak. Makasih. Semuanya kita belajar bersama ya. Di semester berapapun kita belajar bersama. Kawas kita juga, Bunda juga banyak belajar dari kawas kita. Yang pertama syukran ya Kak Badriah. Benar apa yang disampaikan Kak Badriah ya Kak Isti. Baiknya sih kita jangan langsung main di strategi peningkatan. Sedangkan sebelumnya tidak ada yang pernah membicarakan bagaimana penanaman moderasi Islam itu di Ma'had Al-Jami'ah. Mungkin dimulainya dari ini aja dulu, penanaman nilai-nilai Islam moderat di Ma'had Al-Jami'ah. Nah itu deskriptif analisis aja. Ya, bagaimana sih yang terjadi penanamannya itu gitu. Nah, tadi isu seksisnya, isu seksinya itu yang dijadikan latar belakang masalah gitu. Supaya orang mau mengenal dan mau mengetahui Islam moderat itu apa dan bagaimana penanamannya ada di Ma'had, ya kita cari dari isu seksi memang. Betul ya. Tuh, kemudian oke, sementara itu Kak Farid silahkan speak up. Oke. Belum ada Kak Farid. Kak Alim. Silahkan Kak Alim. Belum ngantuk kan? Menuju jam 10. Kawas kita. Nah ini. Hadir Bunda. Iya, kawas kita harus ngasih oleh-oleh buat kita. Oleh-oleh poster. Ayo Kak. Ya, apa Bunda? Ada masukan dari kawas kita? Sedikit Bunda. Ini tapi ramai banget ini di. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan setia mendengarnya. Saya moderator. Saya izin menambahkan. Iya Kak, silakan Kak, boleh. Ya, Kak Gifari. Pertama saya ingin tanpa salam ya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Kak Istiqomah atas uswah hasanah yang sudah diberikan. Semoga nanti diskusinya lancar ke depannya. Kemudian juga apresiasi untuk teman-teman divisi Research and Development atas usahanya dalam mengadakan kegiatan ini gitu ya. Nah terus saya nggak komentar pada makalahnya Kak Isti karena saya juga tadi agak kurang fokus hanya dan telat juga itu masalah utamanya telat gitu. Jadi nggak tahu awalannya langsung di tengah. Takutnya kalau saya komen nanti udah disampaikan di awal gitu. Jadi ya saya anggap udah bagus lah ya. Cuma karena saya lebih ingin berkomentar terkait kegiatan ini. Ini kan diskusi untuk mudabir. Jadi saya rasa khususnya moderator nanti supaya yang lebih aktif ini ya teman-teman peserta gitu. Jadi nanti adapun nanti kalau pengasuh atau murabi-murabiah mau komen itu ya itu dipersilahkan aja, cuma harapannya yang lebih aktif itu teman-teman mudabir-mudabiroh. Makanya kemarin saya mengusulkan supaya papernya ini di-share di grup sebelum diskusi. Tujuannya biar bisa dibaca dan dikritisi. Jadi nanti ketika diskusi ini enak ngomongnya gitu. Jadi enggak ngawang-ngawang, ujuk-ujuk dikasih dikasih
bahan, nanti searchingnya ini mendadak akhirnya nggak maksimal gitu. Harusnya di-search duluan, nanti dibaca, bikin bahan tandingan, disampaikan, itu kan diskusinya lebih matang gitu ya. Apalagi ini pengganti bahsul masail, ada masalah yang dibahas gitu. Jadi kalau peserta bahsul masail tapi nggak ada bahan, ya apa yang mau dibahas gitu. Hanya mendengarkan sami'na wa ata'na, kemudian nunggu pemateri untuk dihakimi oleh Bunda, kemudian Kak Fatia, Kak oleh Farid. judges. Iya, jadi kedepannya baiknya gitu. Khususnya untuk panitia penyelenggara ya, dan teman-teman sekalian untuk lebih aktif gitu. Persiapkan bahan, kalau mau debat boleh, asalkan jangan kemudian nyerang personnya, lain-lain seperti itulah. Supaya nanti dialognya ini lebih bagus. Gitu aja Kak Bunda, gitu aja Bunda. Ya, syukran. Kak Udah ditangkap. Memang kegiatan ini ada 2 agenda jadinya. Agenda pertamanya ada penitipan untuk kelas mudabir supaya semuanya speak up, diskusi seperti bahasa masail, dan agenda kedua supaya menghasilkan artikel. Itu kan 2 kegiatan yang sama-sama berat. Makanya Bunda nanti aja lah Bunda terakhir teknis merubahnya. Nanti kawas kita main belakang aja, membantu memoles supaya jadi artikel gitu. Jangan tampilannya seperti makalah gitu. Oke ya. Dan gini, itu ide yang disampaikan kawas kita sangat tepat untuk kebutuhan kita agar semuanya speak up. Namun karena jumlah di sini kan kelasnya 28-an ya. Kalau untuk kita berikan kesempatan speak up semua juga ini nggak bakalan tercover sih Kak. Apa haruskah gitu? Haruskah dibikin paralel 2 kelas gitu biar semuanya kebagian bicara. Semua malam ini ada dua pembicara gitu. Berarti bisa dibagi 2 gitu. Seumpama. Karena 28 kalau speak up semua juga repot juga. Nanti Viana pingin ngomong gak kebagian nih Viana. Nah gitu ya. Atau ya terserah teman-teman sih. Intinya sih Bunda oke aja. Kak Waskito ada solusi nggak ketika jumlahnya banyak tapi kita mengharapkan semuanya juga memberikan komen? Karena di sini kan kita berlatih bicara juga. Mungkin nggak perlu semuanya juga sih Bunda, cuma peserta aktif itu ya mudabirnya begitu Bunda. Oke. Nggak perlu ditunjuk satu-satu 5 yurid gitu aja Bunda. Tapi kadang juga nggak ngomong ya. Nah itu dia. Gitu. Mending kayak tadi Bunda panggil, ayo speak up. Oke. Ini kan karena perdana ya. Udah berjalan aja, udah bersyukur banget. Ya Pak E juga hadir memberikan booster untuk kita, udah bersyukur banget. Nanti kedua, ketiga dengan sendirinya kita akan mengalir cair dan semuanya insya Allah berani untuk menyampaikan. Apa yang jadi unek-unek di hatinya, di otaknya, sampaikan aja. Ya, nah, itu dari Bunda dan thank you Kak Waskito. Nah ini sudah ada perwakilan Kak Fatia udah, Kak Waskito udah, Bunda udah kebanyakan ngomong. Terus, nah ini harus ada perwakilan dari yang Mudabiroh Junior. Siapa yang mewakili liman yurid fatafadzal alaihi wa alaiha. Iya, selanjutnya mungkin dari Mudabiroh ingin memberikan tanggapannya atau lain sebagainya. Ayo silakan adik-adik. Ada Kang Muhammad. Boleh bersifat tanggapan, boleh bersifat kritikan, boleh bersifat pertanyaan, boleh bersifat unek-unek, apa aja, nggak apa-apa. Iya, di sini ada Kang Muhammad yang sudah raise hand. Ya langsung aja Kak, Kang Muhammad. Fadhol. Baik, terima kasih moderator Kak Gifari. Saya izin bertanya kepada Istiqomah.
di masa pandemi ya, ada gak kendala kita mau bangun nilai Islam moderasi di masa pandemi? Ya, yang kita tahu kan masa pandemi ini masa ya serba digital. Pertama dari teknologi informasi dan aplikasi yang aneh-aneh, situs yang nggak jelas kan. Nah, dan kita misalkan punya tujuan mau membangun nilai-nilai moderasi Islam wasatiyah di masa pandemi ini. Nah, kira-kira ada nggak kendalanya? Dan kalau ada kendalanya, solusinya kayak gimana? Ya, terima kasih. Iya, bagaimana Kak Isti? Bisa langsung dijawab? Ya, terima kasih Kak Muhammad atas pertanyaannya. Yang Isti tangkap itu ada tidak kendala-kendala dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama selama masa pandemi ini? Sebenarnya Isti mau tanya, ini pertanyaannya nilai-nilai moderasi secara umum atau di Ma'had, Kak? Kalau secara umum, beda lagi jawabannya ketika di Ma'had. Gimana, Kak? Untuk masyarakat luas atau untuk anak-anak anak Ma'had aja? Untuk mahasantri, Mahadal Jamil. Ya, terima kasih. Yang pertama, ini sepengalaman Isti selama menjadi PJ Taklim. Karena mahasantri itu tersebar di seluruh penjuru Indonesia, jadi yang pertama itu kendalanya ada di sinyal, Kak, sebenarnya. Ketika kita buat kegiatan ataupun buat program, baik morning activity ataupun pembinaan malam, itu salah satunya ada di masalah jaringan. Jadi, mungkin bagi mahasantri yang tinggalnya di perkotaan atau wilayah-wilayah yang gampang sinyalnya, jelas mereka bisa mengikuti atau mendapatkan informasi terkait bagaimana sih Islam yang moderat itu, bagaimana sih pendidikan Islam yang moderat itu yang ada di Ma'had. Tapi bagi mereka yang tinggalnya di daerah atau yang susah sinyal misalnya, jelas mereka akan tertinggal. Yang pertama ada di sana. Yang kedua, dari segi waktu, Kak. Seperti di WIB, itu kan beda 1 jam sama WITA atau WIT, gitu kan, Kak. Nah, sedangkan kegiatan taklim kita diadakan atau kegiatan Ma'had umumnya itu kan dilaksanakan di waktu Indonesia Barat. Dari perbedaan waktu itu aja, sudah terdapat beberapa problem sebenarnya. Kayak misal mungkin yang satu harus bantu orang tua, karena selama di rumah tanggung jawab kita itu bukan hanya sekadar menjadi mahasiswa dan mahasantri, tapi juga sebagai anak yang punya kewajiban untuk membantu orang tua. Curhat. Solusinya ayo segera masuk asrama. Bener, Bunda. Soalnya kalau selama di rumah, Isti sendiri susah untuk manajemen waktunya. Karena di rumah ada kegiatan lain. Seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah pengaksesan, dari kita sendiri sebagai mudabir-mudabiroh, kan tidak semuanya aktif di media sosial ya, Kak. Sedangkan adik-adik mahasantri itu cenderung mereka lebih aktif baik di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kayak Isti sendiri nggak punya TikTok. Jadi mungkin kalah media dakwahnya dari teman-teman yang lain. Jadi kalau dari yang lain bisa berdakwah, tapi tidak punya dasar untuk berdakwah, tapi mereka berani speak up, jadi mereka lebih unggul daripada Isti, yang mungkin sudah belajar di kampus atau di Ma'had, tapi Isti tidak speak up. Itu kendalanya. Kalau yang Isti rasakan, dan yang Isti alami. Jadi yang pertama, tadi karena perbedaan lingkungan, ataupun karena susah sinyal lah istilahnya. Yang kedua, beda waktu. Yang ketiga, kendala dari Isti sendiri atau mudabir-mudabirah yang lainnya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Solusinya insya Allah sudah terjawab dari pernyataan problemnya ya. Nah, dan mungkin satu lagi ketika online memang satu problem besarnya kita tidak bisa secara langsung mengetahui apa kebutuhan mahasantri. Karena kita hanya memberi taklim, tapi kita jarang
bisa mendengar, apalagi nggak bersentuhan secara langsung, itu ya. Nah, jadi kendalanya kita ya tidak mengetahui sejauh mana kebutuhan mahasantri dan apa yang harus kita berikan pelayanannya, apa pelayanan konsultasi atau pelayanan akademik atau apa saja, gitu ya. Nah, ya Kak Muhammad ya, tapi Kak Muhammad harus semangat nih, bantuin teman-teman Mudabir di Poles agar berani berdakwah sosial media. Bunda aja nggak terlalu suka, malu. Tapi nggak apa-apa, anak Bunda harus berani. Tugasnya orang tua itu kan dorong anak. Oke, thank you Kak Muhammad. Oke, ya terima kasih Kak Isti. Selanjutnya mungkin dari Mudabira dulu ya. Kan tadi udah dari Mudabir. Ya sekarang giliran Mudabira lagi. Yang mungkin ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Saya Kak izin untuk menanggapi, mungkin sedikit memberikan pandangan tentang apa yang sudah dibicarakan. Izin masuk nih Kak? Iya, boleh Kak, silakan. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak mengaktifkan kamera karena takut sinyalnya hilang Bun dan kakak-kakak murabi ya. Iya, oke. Saya Ustufia Rizky, Mudabiroh dari Rusunawa, izin menanggapi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul kaitannya dengan upaya kita meningkatkan nilai-nilai moderasi dalam Ma'had Al-Jami'ah, utamanya dalam lingkungan virtual yang sulit, bisa dikatakan sulit untuk di-manage, sulit untuk dikontrol secara menyeluruh. Jelas berbeda ketika kita bisa langsung ada di dalam Ma'had itu sendiri. Mungkin yang dari sebelum-sebelumnya belum sempat tersampaikan adalah ini Bun, kalau dari pengamatan, bukan pengamatan pribadi sih sebenarnya, sempat berdiskusi juga dengan salah seorang teman yang kebetulan dia ada fokus di bidang agama. Dia bicara bahwa pesatnya teknologi informasi hari ini, kemudian kebebasan orang-orang untuk menyampaikan apa yang mereka pahami, terlepas dari dangkal atau dalamnya pemahaman dia bisa sampai semudah itu untuk menyampaikan, katakanlah, narasi-narasi dakwah yang kadang terlalu ke kiri, kadang terlalu ke kanan. Ini juga sebenarnya berkaitan dengan fundamental dari setiap mahasantri itu sendiri, nilai-nilai yang mereka punya. Jadi latar belakang yang berbeda, ada yang tidak dari pesantren, ada yang benar-benar mereka masih awam, katakanlah begitu. Kemudian media yang pertama kali menyentuh mereka adalah media-medianya orang-orang kiri atau kanan ini, begitu. Akhirnya yang mau kita perkenalkan sebagai sesuatu yang wasat, sebagai sesuatu yang ini loh, yang tengah-tengahnya kayak gitu. Tapi mereka sudah terlebih dahulu disentuh oleh paham-paham yang mereka pikir yang keras ya yang benar, karena kita bicara syariat artinya kita harus memenuhi itu gitu. Jadi menurut saya kendala yang juga perlu kita perkirakan adalah keawaman dari masing-masing pribadi mahasantrinya itu sendiri. Jadi mereka juga bisa mukhalid, bisa mencampur adukan, mereka belum paham, bahkan mungkin saya pribadi juga mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang mutlak, mana yang sebenarnya bisa ikhtilaf, mana yang ranah ijtihadi dan sebagainya. Jadi hal-hal yang benar, salah satu yang dikatakan oleh Kak Isti tadi, adanya kalah saingnya kita dalam mimbar digital ini yang perlu kita perbaiki, kita kejar ketertinggalan ini, karena yang paham wasatiyah kadang merasa lebih rendah hati gitu. Gimana ya Bun? Merasa tawadunya, terlalu tawadu. Sedangkan orang-orang di luar sana yang katakanlah pemahamannya belum setingkat dengan orang-orang yang wasat ini, mereka punya pikirannya, sampaikanlah walau satu ayat. Itu jadi hal-hal yang ibaratnya bertentangan, yang sebenarnya kuncinya ada di kita, tapi kita nggak mau untuk membuka pintu
untuk bisa lebih merangkul mereka yang punya semangat tinggi dalam beragama, dalam memperdalam agama, tapi tidak berhasil menemukan media yang tepat untuk menemukan wasatiyah yang sebenarnya. Seperti itu, Bun. Mungkin itu dari Izky. Terima kasih. Barangkali nggak terarah. Izky minta maaf karena ini termasuk keresahan yang Izky rasakan dari kemarin-kemarin. Karena ada juga, benar kata Kak Isti, pertanyaan Mahasantri itu cenderung apa ya? Mereka punya kesimpulan sendiri. Mereka udah menyimpulkan dan pertanyaannya akhirnya memojokkan kayak yang tadi, berzanji untuk apa kayak gitu, terus tawasul untuk apa kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka punya kesimpulan itu dan ibaratnya menguji kita gitu loh. Ya, terima kasih, itu saja, Bun. Ya, makasih Kak Rizky, mencerahkan ya semuanya. Yang pasti Ma'had Al-Jami itu kan milik semua, bukan untuk ta'assub, kata Pak Kapus kan, bukan untuk karena kelompok A atau B saja atau C saja, tidak, tapi memang harus merangkul semuanya. Ya, maka tugas kita ya harus menyamakan persepsi di mana seharusnya itu Islam moderat. Tuh. Kak Isti, mungkin masukan dari Kak Ustufia Rizky itu bisa dijadikan latar belakang masalah banyaknya kasus gini loh. Kalau bahasa gaulnya kalian tuh biasanya gini. Niat hijrahnya mah bener, tapi sayang salah channel. Dah gitu aja. Ya sayangnya salah channel. Channel bisa memang media sosial atau mungkin masuk ke kelompok yang kiri banget atau kelompok yang kanan banget. Itu sayang. Maka ya ini channel Ma'had Al-Jami'ah harusnya itulah yang menjadi channel besar di mana-mana. Sayangnya itu balik lagi kita itu ketawaduannya terlalu tinggi. Memang seperti Bunda itu punya problem sendiri ya. Nggak apa-apa Bunda sampaikan ke adik-adik. Bunda itu terlalu terekam dalam otak Bunda, dalam prinsip Bunda. Jadi terlalu terekam ingin humul. Humul itu tidak ingin menampakkan diri, nggak mau kelihat, pinginnya ya sudah kita mah sebisa mungkin jangan diketahui orang. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Ada humul, karena mungkin Bunda dulu waktu belajar di Sudan, bahkan kalau perempuan itu aib, ya perempuan itu aib kalau speak up. Perempuan itu kayaknya nggak pantas. Itu kan tradisi ya, tradisi waktu dulu Bunda kuliah di tempat itu. Isinya muncul di tengah lingkungan laki-laki aja nggak pantas ya. Perempuan ya di belakang letaknya. Dan memang kemudian ketambahan prinsip humul itu, ya sudah. Udah nggak perlu pamer-pamer, nggak perlu speak up, nggak perlu show up gitu. Dan itu terlalu merekam di otak Bunda dan prinsip Bunda sehingga ketika hari ini harusnya Bunda udah speak up itu belum gitu ya. Mohon ini tidak terjadi pada kalian ya, Kak Eva, Kak Zahwa, Kak Musdalifah, Kak Niswa, semuanya kalian enggak punya problem itu dan silahkan show up. Inilah channel wasatiyah. Dan wasatiyah itu bukan milik golongan A, golongan B, tidak. Seperti yang Pak Kapus sampaikan, wasatiyah itu kita sedang menyampaikan Islamnya Rasulullah yang hakiki. Nah, maka ketika menyampaikan Islam moderat, berarti itu mah Islam bungkusnya golongan A atau golongan B aja. Bukan, justru kita sedang menyampaikan al-haq wal haq. Ya. Makasih Kak Ustadz Rizky. Oke, silakan moderator, apakah kita akan sampai jam 10 atau seharusnya sudah selesai tadi? Silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Muhammad dan juga Kak Rizky tadi ya. Ustufi Rizky yang sudah bertanya dan memberikan tanggapan untuk masukannya. Ya, mengenai waktu diskusi kita Bunda sampai jam 10 malam ya. Kurang lebih 12 menit lagi menuju jam 10. Oke, mungkin sebelum kami persilakan Bunda, barangkali dari KST sendiri ada yang ingin disampaikan tentang mengenai apa-apa yang sudah disampaikan tadi, baik itu dari Pak Kiai Sodik. Nah, itu ada Kak ini nih, Kak Ibnu. Kak Ibnu tuh harus menyampaikan sesuatu tuh. Atau kalau baru masuk nggak apa-apa dengerin Kak Isti dulu.
Ya, mungkin Kak Isti ada yang ingin disampaikan dari berbagai masukan tanggapan tadi. Terima kasih Fari untuk waktunya. Sebelumnya Isti ucapkan banyak-banyak terima kasih atas masukan Pak Yai, Bunda, Kak Bat, Ustadz Laskito, dan kakak-kakak semua. Alhamdulillah sekarang makin lebih terbuka sih daripada sebelum menulis. Karena sebelumnya tadi, sebelum tulisannya jadi itu buntu Bunda sebenarnya. Kayak apa ya yang harus ditulis. Kemarin juga sempat konsultasi ke Kak Bat, karena judul pertama itu berkaitan dengan tafsir Tarbawi, tapi Isti rasa kayak kurang menarik gitu. Isti kurang minat, jadi Isti ganti judulnya. Dan alhamdulillah sekarang makin terbuka. Ya, udah ketemu keyword yang seksi-seksinya. Ya, terima kasih Bunda dan kakak-kakak semua. Oke. Ya, terima kasih Kak Isti. Selanjutnya mungkin kita silakan kepada Bunda. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kak Solah, kalau ada yang ingin disampaikan, please. Ya, Kak Sol, Kak Ibnu Solah. Ya, Bun. Terima kasih, Bunda. Tapi saya baru datang nih, Bun. Jadi ya, ngasih semangat aja deh, ngasih semangat biar pertemuan ke depan lebih seru lagi. Baik, Bun, baik. Insya Allah. Loh, kok nggak ngomong? Oke, nggak apa-apa. Ini karena waktunya sudah menuju jam 10. Terakhir, pastinya Bunda nggak akan menyampaikan bagaimana teknik merubahnya ke artikel. Namun, pesan Bunda untuk yang besok akan menyampaikan, boleh 1 orang, boleh 2 orang, terserah sesuai kemampuannya. 1 orang juga kalau dibahas dan ditanggapin oleh semuanya juga menarik. Pada hakikatnya kita sedang thalabul ilmi. Ya. Nanti menghasilkan artikel atau enggak itu urusan nanti aja. Yang penting semuanya alhamdulillah saling mendengarkan, saling belajar, saling pendewasaan, saling menambah nalar berpikirnya juga, ya. Dan pesan lainnya, kalau pembicara selanjutnya draftnya sudah bagus seperti Kak Isti, alhamdulillah. Kalau belum juga nggak apa-apa, tetap bicara saja. Atau justru sudah seperti draft artikel yang mana ada judul, di bawahnya sudah abstrak, ya, abstrak termuat tujuan yang akan diomongkan itu apa, tujuan penelitian ya, tujuan tulisannya apa, kemudian metode untuk sampai kepada kesimpulannya dengan metode apa, kemudian sekilas kesimpulan atau hasil tulisan itu. Nah itu abstrak ya. Kemudian bawahnya langsung latar belakang, atau kalau dalam artikel itu biasanya udah langsung ya pendahuluan itu rumusan latar belakang, rumusan masalah dan lain sebagainya, kemudian isinya isi ya tadi variabel-variabelnya udah dijelaskan, ditulis, dituangkan dalam isi, kemudian penutup. Ya berarti kan udah benar-benar draft artikel. Kalau kayak Kak Isti itu dia nanti 2 kali kerja, bikin makalahnya yang mirip proposal gitu, kemudian dia harus memindahkan lagi ke artikel untuk jadi draft. Tapi kalau yang belum menyampaikan langsung bikin draftnya aja gitu, polanya udah langsung muncul. Nah itu kita langsung bedah abstraknya udah bagus apa belum, pendahuluannya sudah memuat semua latar belakang enggak, rumusan masalah enggak gitu kan, sampai kepada kesimpulan. Itu lebih ringkas. Dan setelah ini Kak Isti tentunya, kalau Kak Isti dia akan merubah ke draft artikel, lihat aja ada Bunda share screen sedikit, mohon maaf. Nah ini contoh penanaman karakter moderat di Ma'had Ali Situbondo. Mungkin membaca ini akan membuat Kak Isti lebih ketemu, oh iya apa yang harus saya tulis dari awal runutannya sampai akhir. Nah, tentunya dengan kasuisis yang ada di Ma'had Al Jamiah kita. Nah gitu. Mungkin
penanaman itu lebih tepat ya untuk awal, baru nanti tulisan selanjutnya setelah ada tulisan dari penanaman ini tentang penanaman karakter di Ma'had Al-Jami'ah, ada evaluasinya, baru kita nulis yang kedua, strategi peningkatannya. Nah, gitu ya. Gitu. Saja dari Bunda. Syukran ala hudurikum wa ihtimamikum jami'an. Semuanya sudah berkontribusi. Ma'an najah fi amalikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran katsiran Bunda atas masukan-masukannya, nasihat-nasihatnya. Berarti yang mungkin yang bisa saya simpulkan tadi, berarti tulisannya Mudabir-Mudabirah ini bisa dalam bentuk makalah atau bentuk artikel ya Bunda. Mungkin disesuaikan dengan masing-masing Mudabir-Mudabirahnya. Iya, nah, sesuai kemampuan aja, jangan membebani. Kalau ngikutin Pak Sodik banget sih udah berat sebenarnya. Bunda sendiri, wah itu mah PR, skripsi aja belum, yang gitu kan, semampunya aja gitu. Nanti draft artikelnya kasih ke Bunda, kasih ke Badriah, biar langsung diarahin teknis, dipolesnya bagaimana supaya layak. Ada Kak Waskito, jangan khawatir. Ada Kak Ibnu, pasti beliau akan memberikan catatan yang membuat tulisannya itu makin berbobot dan juga sesuai dengan aturan penulisan ilmiah. Nah, kalau sudah di tahap kita di level Bunda dan tadi tim Murabiah udah selesai, baru nanti kita sampaikan ke Pak Sodik. Pak, minta di finishing akhir, di review akhir. Nah, kalau sudah dari Pak Sodik ada masukan, kemudian kita revisi, sudah oke, udah berarti udah jadi. Gitu. Jadi sebagai tema diskusi Mudabir pengganti Basul Masail sudah benar ya. Temanya apa? Ya tema tadi, tema yang sudah dipilih yang untuk nantinya dijadikan artikel. Ya semoga sih benar-benar dari Majma' al-Ilmi ini, Majma' Ulama Ma'had Al-Jami'ah ini menghasilkan artikel yang layak dibaca masyarakat. Dan itu bagian dari channel Islam Wasatiyahnya kita. Nah, syukran. Ya, baik, terima kasih Bunda. Mungkin sedikit informasi ya dari kami di FIS R&D. Bahwasannya deadline penulisan dan juga pengumpulan tulisan ini kami serentakkan. Dan hal ini sudah kami bahas bersama Kak Isti dan juga yang lainnya. Jadi deadline-nya itu Bunda tanggal 29 September tengah malam. Nah, jadi itu deadline terakhir pengumpulan tulisan ini 29 September tengah malam. Nah, kemudian kami juga sudah menyusun jadwal diskusi dari seluruh Mudabir-Mudabirah. Jadi insya Allah diskusi kedua nanti dilaksanakan tanggal 1 Oktober. Insya Allah 1 Oktober. Adapun di sini bocorannya yang jadi pematerinya atau presentatornya ada Kak Mas Rifqiyah dan Kak Firdarini dari Mudaim. Kemudian tema yang diangkat nanti memahami tekstual dan kontekstual kata dalam hadis. Ya, itu kira-kira yang bisa sedikit kami sampaikan. Ya mungkin sudah mau jam 10 ya. Kiranya inilah rangkaian diskusi kita dari awal sampai akhir. Mungkin sebelum ditutup, barangkali Ustadz Farid berkenan memimpin doa atau Kak Alim. Ya, mungkin siapa nih? Kak Alim kali ya. Iya. Monggo Ustadz Farid saja, Ustadz Farid. Ustadz Farid aja. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Farid. Mungkin sebelum ditutup bisa foto bareng sebagai dokumentasi. Bisa. Iya, mungkin Aisyah bisa siap-siap mengambil gambar. Ya, sambil kita ada yang difoto, listen to me ya. Malam ini sangat bagus sekali temanya, pembahasannya, interaksi diskusinya juga. Bolehkah minta tolong, kan ini recording ya, diedit, tampilkan aja yang bagus-bagusnya aja, bagian dari penyampaian Kak Istiqomah, bagian dari respon tanggapan Pak Kiai Sodik, dan juga respon dari beberapa yang tadi mudabiro yang bagus-bagus gitu. Dari Bunda mungkin silahkan diambil, tapi sedikit aja kalau yang dari Bunda ya, karena Bunda tadi kan banyak bercandanya atau nggak fokus pada tema yang sedang kita kaji gitu ya. Jadi pinter-pinternya si pengedit ini hasil dari editannya, kan kita punya channel YouTube Ma'had ya, nggak apa-apa silahkan di channelkan. Udah selesai fotonya? Belum ada apa-apa. Ya foto aja kan nggak masalah Bunda ngomong. Kurang bagus nanti hasilnya. Alah bagus aja. Ya silakan. Ya silakan Aisyah. Dihitung. Kakak yang belum on cam. Ya. 1, 2, 3. Udah. Satu lagi. Oh, oke. Siap-siap. 1, 2, 3. Benar, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih banyak kepada Bunda, para murabi-murabiyah dan juga mudabirah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama pada diskusi perdana kita malam hari ini. Ya, semoga kegiatan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga perlindungan darinya. Kiranya ini dari kami tutup. Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan viralkan malam mingguannya anak Ma'had Al-Jami'ah mah begini. Ya Bunda mohon izin ya. Bye. Ya di stop aja recordingnya.